Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelas A, mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahmil, stambuk F551 19011. Saya Nito Wandari, stambuk F551 19009. Saya Nur Salsabila Cabo, stambuk F551 19005. Dan saya Dian Pratama Putri, stambuk F551 19004. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan membuat sebuah project tentang sebuah video Natural Language Processing menggunakan Python dan Jupyter. Silakan cek video kami. Terima kasih. Oke, tugas kecerdasan buatan tentang Natural Language Processing atau NLP dengan Python dan Jupyter. Oke, anggota kelompok yang pertama yaitu Dian Pratama Putri, yang kedua Nur Salsabila Cabo, yang ketiga Nita Wulandari, yang keempat Fahmil. Apa sih itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman umum dalam artian tidak hanya digunakan untuk data science, tetapi untuk pengembangan web, perangkat lunak, dan lain sebagainya. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna, tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami. Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini membuat Python sangat mudah dipelajari, baik untuk pemula maupun yang sudah menguasai bahasa pemrograman lain. Bahasa ini muncul pertama kali pada tahun 1991 yang dirancang oleh seorang bernama Guido van Rossum. Sampai saat ini, Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, bahkan untuk sistem operasi Linux. Hampir semua distronya sudah menyertakan Python di dalamnya. Dengan kode yang simpel dan mudah diimplementasikan, seorang programmer dapat mengutamakan pengembangan aplikasi yang dibuat, bukan malah sibuk mencari sintaks yang error. Berikut ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh bahasa pemrograman dari Python. Yang pertama adalah berorientasi kepada objek. Yang kedua, mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru. Yang ketiga, memiliki tata bahasa yang mudah untuk dipelajari. Yang keempat, didukung oleh sistem pengelolaan memori secara otomatis. Yang kelima, waktu pengoperasian terhitung mudah dan cepat. Jadi, inilah 5 fitur yang dimiliki oleh bahasa pemrograman dari Python sendiri. Itulah 5 fiturnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi apa itu Jupyter. Jadi, Jupyter Notebook merupakan tool yang populer untuk mengolah data di Python. Jupyter Notebook memungkinkan untuk mengintegrasikan antara kode dengan output di dalam satu dokumen secara interaktif. Jupyter Notebook merupakan aplikasi web yang open source, di mana aplikasi ini memungkinkan Anda untuk membuat dan berbagai dokumen yang berisi kode langsung, persamaan, visualisasi, dan teks naratif. Penggunaan meliputi pembersihan dan transformasi data, simulasi numerik, pemodelan statistik, visualisasi data, pembelajaran mesin, dan masih banyak lagi. Jupyter Notebook mendukung lebih dari 40 bahasa pemrograman, salah satunya adalah Python. Baik, kita lanjut ke topik selanjutnya. Apa sih itu NLP? NLP atau Natural Language Processing ataupun di bahasa Indonesia menjadi pengolahan bahasa alami yang disingkat dengan PBA, merupakan salah satu bidang ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mempelajari komunikasi antara manusia dengan komputer. Natural language adalah sebuah bahasa yang diucapkan, ditulis oleh manusia untuk berkomunikasi. Bahasa adalah sebuah sistem yang terdiri atas kumpulan simbol dan aturan atau grammar. NLP mencakup semua yang diperlukan komputer untuk mengerti bahasa alami, baik yang ditulis maupun yang diucapkan, dan menghasilkan sebuah bahasa alami. NLP terdiri dari 2 bagian,
Yang pertama yaitu Natural Language Understanding atau NLU yang bertugas untuk memahami input bahasa alami. Dan yang kedua yaitu Natural Language Generation atau NLJ yang merupakan salah satu bagian dari NLP. NLJ sering juga disebut sebagai Text Generation. Selanjutnya, terdapat bidang-bidang pengetahuan yang berhubungan dengan NLP. Yang pertama yaitu ada fonetik dan fonologi yang merupakan ilmu yang berhubungan dengan suara yang menghasilkan kata yang dapat dikenali. Bidang ini menjadi penting dalam proses aplikasi yang memakai metode speech-based system. Yang kedua ada morfologi, yaitu pengetahuan tentang kata dan bentuknya dimanfaatkan untuk membedakan satu kata dengan yang lainnya. Pada tingkat ini, juga dapat dipisahkan antara kata dan elemen lain seperti tanda baca. Dan yang ketiga ada sintaksis atau pemahaman tentang urutan kata dalam pembentukan kalimat dan hubungan antar kata tersebut. Dalam proses perubahan bentuk dari kalimat menjadi bentuk yang sistematis. Selanjutnya, yang ada pada bidang-bidang pengetahuan yang berhubungan dengan NLP, yaitu yang keempat ada semantik. Semantik adalah yaitu sebuah pemetaan bentuk struktur sintaksis dengan memanfaatkan tiap kata ke dalam bentuk yang lebih mendasar dan tidak tergantung struktur pada kalimat. Semantik juga mempelajari arti suatu kata dan bagaimana arti kata tersebut membentuk suatu arti dalam yang utuh. Dan dalam tingkatan ini belum tercakup konteks dalam kalimat tersebut. Yang kelima ada pragmatik, yang dimana pragmatik ini adalah suatu pengetahuan pada tingkatan ini berkaitan dengan masing-masing konteks yang berbeda tergantung pada situasi yang bertujuan dalam pembuatan sistem. Yang keenam terdapat discourse knowledge, yang dimana bertujuan untuk melakukan pengenalan apakah suatu kalimat yang sudah dibaca dan diketahui untuk melakukan pengolahan arti terhadap kata ganti orang dan untuk mengartikan aspek sementara dari informasi tersebut. Sedangkan yang terakhir ada word knowledge, yang dimana word knowledge ini mencakup arti sebuah kata secara umum dan apakah ada arti khusus bagi suatu kata dalam suatu percakapan dengan konteks tertentu. Itulah 7 dari bidang-bidang pengetahuan yang berhubungan dengan NLP. Baik teman-teman, setelah kita masuk pada materi bidang-bidang pengetahuan yang berhubungan dengan NLP, maka kita akan lanjut pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat video pembelajaran tentang membuat program Natural Processing Language menggunakan bahasa Python dan Jupyter. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada program Natural Processing Language-nya, teman-teman terlebih dahulu harus menginstal bahasa pemrograman Python dan Jupyter. Nah, setelah teman-teman menginstal bahasa pemrograman tersebut, maka teman-teman tinggal search saja pada Windows teman-teman, yaitu CMD atau command prompt. Nah, lalu kita masuk, kemudian teman-teman ketik Jupyter Notebook. Nah, ketika teman-teman mengetik Jupyter Notebook, nah, teman-teman menunggu proses hingga masuk pada browser teman-teman. Kemudian teman-teman mengklik pada browser tersebut, teman-teman mengklik new, kemudian folder. Nah, kalian teman-teman cari folder yang belum terdapat rename-nya. Nah, teman-teman tinggal mengklik saja, terus teman-teman centang pada untitled folder, kemudian rename, dan nah, di sini teman-teman memasukkan nama direktori teman-teman. Itu tergantung dari teman-teman sendiri. Di sini saya menggunakan NLP project.
namanya saya di sini NLP Project. Kemudian ketika teman-teman telah memasukkan nama, teman-teman tinggal klik new. Nah, di sini dia bilang file already, berarti sudah ada folder yang tersimpan. Nah, teman-teman, di sini kita tinggal hapus, kita bisa menghapus filenya, kita tinggal menghapus. Ya, ini kalau menghapusnya tinggal klik NLP Project, kemudian hapus, delete. Nah, di Untitled ini kita ganti lagi menjadi rename. Kita ganti menjadi NLP Project karena sebelumnya sudah saya masukkan namanya dalam NLP Project. Nah, kemudian kita rename. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat nama folder NLP Project. Kita tinggal masuk pada folder tersebut. Nah, inilah hasil dari folder yang kita buat, yaitu NLP Project. Nah, setelah folder NLP Project-nya tadi sudah terbuat, maka kita akan mulai mengcoding. Dengan cara membuka folder NLP Project ini, lalu mengklik New dan memilih Python 3 atau Python 3. Untuk untitled-nya ini kita ubah menjadi proyek 1 NLP, lalu kita rename. Nah, setelah terubah, kita mulai menuliskan judulnya, yaitu latihan tokenisasi 1. Untuk kodenya ini kita ubah menjadi heading. Nah, lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu memulai codingan dengan cara mengklik simbol plus di sini untuk menambahkan sebuah baris. Di sini yang pertama kita tulis yaitu modul, enter, dan menuliskan import re. Re ini merupakan singkatan dari regex atau regular expression, yang merupakan deretan karakter yang digunakan untuk pencarian string atau teks dengan menggunakan pola atau pattern. Nah, setelahnya kita menginputkan baris baru lagi dengan mengklik simbol plus ini. Nah, di sini kita mengetikkan teks sama dengan petik 2. Nah, untuk isi dari teksnya ini kita ambil dari website yang ini. Nah, untuk isinya itu kita ambil dari paragraf ini, lalu paragraf tersebut kita copy dan isinya itu kita paste ke sini. Nah, setelah isinya kita paste ke sini, kita membuat baris baru lagi dan mengetikkan teks. Setelah itu, kita menjalankan codingannya dengan cara mengklik cell, lalu mengklik run all. Nah, outputnya itu akan terlihat seperti ini, di mana isi dari teks yang kita inputkan pada line kedua ini akan mengeluarkan outputan sebuah paragraf sesuai dengan isi dengan teks-teks yang ada di line kedua ini. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan latihan tokenisasi 1. Mari kita ketikkan kode pada line selanjutnya, yaitu ubah huruf kecil dot kecil, mohon maaf, sama dengan text dot lower. Ya, dimana kode ini untuk mengecilkan semua huruf yang ada pada teks. Oke, pada line kedua yaitu kita berikan variabel hapus selain huruf, terus tambahkan sama dengan, kita ketikkan sub buka kurung, dimana kita akan hanya read atau membaca dengan lupa tanda petik, terus menggunakan buka kurung lagi, kita memakai list, dimana A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil, 0 sampai 9. Kita menggunakan simbol
ini, terus tidak lupa juga titik. Lalu kita menggunakan tanda tambah. Setelah itu kita tambahkan tanda petik, taruhkan koma, lalu kita tanda petik lagi, jangan lupa di spasi, terus kita taruh variabel yang di atasnya, yaitu ubah huruf kecil. Ubah huruf kecil. Maaf, kayaknya di sini oke, ternyata kelebihannya. Oke. Lalu setelah itu ini berfungsi, kode ini berfungsi untuk menfilter teks agar yang tampil hanya A kapital sampai Z, terus A kecil sampai Z kecil, 0 sampai 9, serta titik pada teks. Lalu pada line ketiga, yaitu token, sama dengan kita tambahkan split, terus hanya dibaca, lalu kita tambahkan S plus lalu kita menggunakan variabel yang berada di atasnya, yaitu hapus setelah huruf. Hapus selain huruf, maksud saya. Huruf. Lalu di bawahnya lagi token. Nah, yang pada line ketiga ini berfungsi untuk memisahkan tiap kata berdasarkan spasinya. Lalu pada line keempat yaitu untuk memanggil variabel token. Mari kita tes run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat codingan untuk mengurutkan kata-kata yang ada pada paragraf lorem ipsum sesuai dengan angka dan abjadnya. Langsung saja kita klik icon plus untuk membuat line baru. Nah, untuk di sini kita tulis len token. Lalu kita jalankan. Nah, outputnya itu berupa jumlah kata yang ada pada paragraf ini, paragraf lorem ipsum. Selanjutnya kita buat baris baru lagi atau line baru dengan mengetikkan set token sama dengan set token. Enter set token. Langsung saja kita jalankan dengan mengklik cell lalu klik run out. Nah, dia outputnya itu berupa pengurutan kata yang ada pada paragraf tersebut sesuai dengan abjad, sesuai dengan hurufnya mulai dari angka 1 sampai abjad A hingga abjad W, yaitu abjad terakhir yang ada pada paragraf lorem ipsum. Selanjutnya kita masuk pada codingan menghitung frekuensi kata pada teks. Jadi yang pertama kita buat variabel baru, len set token, yang mana berfungsi untuk mengurutkan dengan menghitung jumlah kata yang muncul sebanyak 2 kali. Kemudian kita run. Lalu kita buat variabel baru, frekuensi kata
sama dengan kemudian kita menggunakan perulangan for untuk kata pada token. Selanjutnya kita menghitung proses hitung sama dengan frekuensi kata dot get dengan mengambil nilai kata dengan nilai awalnya itu 0. Selanjutnya frekuensi kata nilainya kata sama dengan hitung ditambah dengan 1. Kemudian buat variabel baru lagi, list frekuensi sama dengan frekuensi kata dot case. Kemudian kita buat variabel baru lagi dengan menggunakan perulangan for untuk kata pada list token. Maksudnya list frekuensi 2. Kemudian kita print kata frekuensi kata dengan nilai kata. Selanjutnya kita coba jalankan. Oke, karena tadi kita jalankan dan ternyata error, jadi kita perbaiki. Kita lihat yang error ada pada list frekuensi. Oh, jadi di sini yang salah. Ini harusnya menggunakan huruf kecil. Kemudian di sini juga salah. Dan pada bagian print juga salah. Kemudian kita coba lagi jalankan. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Bisa dilihat sendiri ya hasilnya. Dia ada lorem dengan jumlah 4 kata, itsum 3 dan seterusnya. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah video pembelajaran kami tentang Natural Language Processing menggunakan Python dan Jupyter. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.